Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan. Amin. Saya ingin memasuki renungan yang ketiga. Tetap dalam buku Rick Warren, The Purpose Driven Life. Ini menarik. Renungan ketiga itu mengajak saya dan mengajak Anda untuk merefleksikan sebenarnya kehidupan saya, kehidupan Anda itu lebih digerakkan oleh apa selama ini. Ada 5 poin yang seringkali menjadi dasar kita bergerak, dan itu negatif. Yang pertama dikatakan, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Jadi rasa bersalah yang terus-menerus karena peristiwa dan dosa masa lalu, seolah-olah itu yang menuntun kita. Kita menyesal, kita ingin perbaiki, kita dihantui, serba tidak nyaman. Tahukah Anda bahwa Musa itu dipilih Tuhan dan dia seorang pembunuh? Tahukah Anda tokoh Gideon dikehendaki Tuhan dan diutus, padahal dia seorang pengecut? Kurang apa lagi? Anda dan saya orang biasa, bukan pembunuh, bukan pengecut. Allah sungguh-sungguh tidak setuju kalau kita digerakkan oleh rasa bersalah masa lampau. Kemudian yang kedua, banyak orang juga digerakkan oleh rasa benci dan marah. Saudari-saudara, mungkin Anda pernah terlukai atau saya juga terlukai. Tetapi kalau kita berhenti pada luka dan terus menaruh dendam dan benci, betapa itu sangat tidak menguntungkan bagi diri kita. Karena benci dan dendam dan kemarahan itu bukan merugikan yang kita marahi dan kita benci. Mereka sudah melupakan peristiwa itu, tetapi peristiwa itu masih kita bawa terus-menerus dan membuat emosi kita tidak stabil dengan marah dan benci. Rugi diri. Dan Allah tidak rela kalau kita rugi dalam soal itu. Ingat itu. Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Itu kutipan Alkitab. Yang ketiga, banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Saudari-saudara, kalau kita takut dan tidak pernah melangkah, kita membuang kesempatan untuk bertumbuh. Hidup adalah melangkah dengan berani mengambil risiko. Itu pasti. Dan hanya orang yang berani mengambil risiko dalam pilihan dan keputusan, orang itu yang maju, orang itu yang bertumbuh, orang itu yang berkembang. Kalau kita hanya minggering-minggering mau mengusahakan sesuatu, nanti jangan-jangan, nanti efeknya apa, nanti enggak. Lakukan dulu kemudian sambil menata. Itu prinsip Romo Agus. Lakukan dulu sambil ditata. Nek kejeblos ya wis, dandani meneh. Kenapa kita begitu optimis? Karena Allah itu sangat luar biasa. Allah tidak menanamkan kita roh ketakutan. Dikatakan ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri yang akan menghalangi Anda untuk menjadi apa yang Allah maksudkan bagi Anda. Anda harus bergerak melawannya dengan senjata iman dan kasih. Yang penting itu apa yang baik aku lakukan. Ada risiko di kanan kiri, ora popo. Ning aku tetap melakukan yang aku yakini sebagai yang baik. Dirasani wong ora popo. Oke, terus yang menggerakkan yang lain, banyak orang digerakkan oleh materialisme. Saudari-saudara ingat, kita ditegur, saya ditegur, mungkin Anda juga ditegur. Seringkali kita ingin menjadi lebih dan lebih. Dan seolah-olah kalau memiliki banyak hal, kemudian kita akan lebih penting, lebih bahagia, lebih aman. Tetapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Mitos yang paling umum adalah jika saya memiliki banyak uang, maka hidup saya akan aman. Bukankah kita aman ketika kita membangun relasi dengan Allah? Dekat dengan Allah, hidup kita akan aman. Cobalah itu kalau Anda tidak percaya. Coba.
berani untuk tidak fokus hanya pada hal-hal material, tetapi berani memprioritaskan Allah. Nanti Anda akan mendapatkan Tuhan, mendapatkan kedamaian diri sendiri, dan mendapatkan berkatnya, termasuk berkat materi. Tenan nih. Terus, berikutnya lagi yang keempat, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Nah, kita seringkali membutuhkan pengakuan. Dan seolah-olah itu adalah puncak kehidupan kita. Kalau kita tidak punya jabatan, kalau kita tidak difungsikan, kalau kita pensiun, kalau kita tidak dianggap apa-apa, kemudian seolah-olah kita kehilangan seluruh diri. Belum tentu loh. Sangat mungkin dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam kesepian, aku menemukan hidupku yang sejati, panggilan imamatku yang paling jos. Sangat juga panggilan Anda masing-masing. Ketika bahkan tidak dianggap, atau ketika bahkan tidak dihitung, atau ketika bahkan Anda merasa dibuang, atau apapun itu. Amin. Itu yang diterangkan. Jadi ada beberapa hal tadi, digerakkan oleh rasa bersalah, digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, digerakkan oleh rasa takut, digerakkan oleh materialisme, dan terakhir digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu arah renungan kita adalah tentang bagaimana sebaiknya hidup itu digerakkan. Digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh tujuan. Siapa yang membuat tujuan adalah Tuhan. Tetapi supaya tidak terlalu panjang, cukup di sini saja renungan ke-3 bagian A. Saya akan melanjutkan dengan renungan 3 bagian B dalam retret ini, yaitu tentang manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Amin. Anda semua dan keluarga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.